Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Oke, gimana kalian udah siap-siap buat malam mingguan gak nih? Kalau habis cuan dari saham kan bisa tuh jalan-jalan malam mingguan gitu ya. Nah, kali ini gue pengen bahas saham yang harganya cuman gocap ya, tapi udah naik sih kemarin. Saham gocap tapi dia bagi dividen ya, jadi agak-agak menarik ya. Kemarin kan gua bahas saham si Kuas ya, Kuas. Nah terus nggak berapa lama dia keburu loncat, naik berapa persen tuh kemarin. Nah sekarang nih ada nih, gua nemu juga nama sahamnya itu Koci ya. Dia ini saham properti di Madura ya. Nah dia harganya menarik ya, cuma kalau sekarang sih udah 59, namun kita patut ditunggu kalau dia kembali ke gocap misalkan. Nah itu bisa jadi kesempatan buat entry ini, soalnya apa, meskipun harganya gocap dia bagi dividen ya, jadi kita tuh punya bantalan gitu. Meskipun harganya digocap terus laporan keuangan dia juga lumayan oke ya, jadi agak sulit lah untuk turun lebih dari gocap gitu, kecuali kan kalau saham gocap kan kalau yang keuangannya pada minus tuh kan itu bisa di bawah gocap ya. Cuma kalau ini kan gua lihat sekilas ya ini lumayan sehat ya perusahaannya. Nah jadi bisa dibuat kesempatan gitu kan buat kita manfaatkan untuk capital gainnya gitu. Selain dividen ada juga capital gain di sini gitu. Jadi ini nggak perlu pakai ilmu yang susah-susah ya. Jadi nggak perlu analisa yang terlalu gimana gitu. Kalau turun ke gocap ya udah itu kesempatan kita untuk login ya atau masuk. Ini dia naik 9 perak aja nih. Sekarang naik 6 perak aja nih hari ini tuh. Dia kan udah kita punya kapital naik 9% gitu kan. Sehari doang. Jadi untuk ke beggarnya kan jadi lebih gampang ya, apalagi kalau ada yang nyupirin gitu kan gitu. Nah dengan alasan dia bagi dividen gitu, tiga rupiah nih per tahun ya, dividennya aja lumayan kan, 5% gitu. Jadi selain kita mengharapkan capital gain, nah tentu aja backingan kita ada si dividen yang 5% gitu. Jadi investasi kita tuh nggak ngawur-ngawur banget gitu. Jadi beda lah sama saham gorengan gitu kan. Kalau saham gorengan kalau turun terus ya kita terpaksa harus cut loss ya. Kalau ini turun ke gocap ya tambah lagi gitu. Kalau udah, siapa tahu kan tinggal nunggu momen aja kalau udah digocap ya. Gue lagi tertarik nyari-nyari saham yang gocap tapi yang perusahaannya sehat ya gitu. Jadi sekalinya lompat kodok langsung berapa puluh persen gitu, jadi mempercepat ya. Tapi tentunya harus difilter, cari saham-saham yang bagus gitu. Nggak usah yang nggak boleh yang asal gocap lu ikut lu beli gitu. Jadi nggak boleh. Kita tetap harus lihat, tetap mengutamakan fundamentalnya dulu gitu ya, karena kita kan aliran fundamental gitu. Kalau aliran yang lain ya itu sih bebas ya, lu mau hajar saham apapun boleh. By the way, si koin ARB ya kemarin hari Jumat, walaupun ARB ya udah cuan berapa ribu persen tuh, 1500% di harga kemarin ya, jadi nggak masalah lah gitu. Jadi kalau mau dijual ya masih untung banyak gitu kan. Kalau lu yang udah jual ya udah untung, jadi meskipun ARB tetap bersyukur ya, soalnya untungnya udah beggar. Tapi ya itu dia, lotnya cuma kecil ya, cuma sedikit kalau retail. Nah oke, lanjut lagi ke Koci ya. Kita lihat aja secara pundanya secara sekilas ya. Dia sahamnya sih baru IPO ya 2023. Pas IPO sih dia di harga 120 ya dia. Nah dia
harus dilihat setelah IPO nyungsep ya, mungkin arah berapa kali nggak kelihatan ya di chartnya. Pokoknya kalau mau cek lebih detail gitulah, itu nggak terlalu penting soalnya kan kita yang pentingnya di sini. Jadi pas dari harga IPO dia udah turun 30% ya, 29,76% di harga sekarang udah turun segitu. Tapi baru IPO tapi udah rajin ya bagi dividennya, itu merupakan tanda-tanda yang bagus untuk kedepannya gitu. Pada saat IPO dia mengeluarkan lembar saham 450 juta lembar, hasil IPO-nya sebanyak 54 miliar ya. Nah, transaksi hariannya juga lumayan oke ya, nggak terlalu seret. Dia kemarin 9,9 miliar nih hari Jumat. Terus hari sebelumnya kadang 763 juta, nah 2,2 M, 864, 6,38 miliar ya, 954 miliar, 200 ya, ini cukup liquid ya. Jadi dana luar ratusan sampai MM-an ini masih gampang keluar masuk ya, meskipun ini saham 59 atau saham gocap lah kita sebut. Nah, nggak tahu nih, Senin kita pantau nih, kita buktikan apakah dia akan turun atau malah lanjut naik ya gitu. Kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada, tapi ingat harus dengan dasar fundamental yang bagus ya, jangan asal-asalan. Lembar saham sekarang ada di 4,4 miliar ya, harga sekarang kan 59, berarti market capnya cuma 260 miliar ya, masih perusahaan kecil ya. Tapi secara keuangan dia ekuitasnya ada di 140 miliar, harga buku dia ada di 30 dia. Cara PBP sih 1,86 ya, di atas 1, dan liabilitasnya cuma 9 miliar ya, berarti DER-nya 6,4. Bagus banget nih, kecil banget utangnya ya. Total aset dia ada di angka 149 miliar. PS sekarang ada di angka 13 kali ya. Nah, kita lihat laba yang belum ditentukan penggunaannya. Udah siapin, nah salah yang ini. Laba yang belum ditentukannya juga gede ya, ada 40 miliar. Mantap juga nih perusahaan kecil, 40 M ya. Nah, kita lanjut ke pendapatannya dia. Q1 dia dapat 20 miliaran, Q2 dapat 16 miliar, turun 20% ya. Sedangkan untuk gross profitnya dia lumayan oke ya, gross profitnya di angka 45%an. Q1 9M, Q2 7 miliar. Nah, untuk net profitnya juga bagus, ini gede segini. Di Q1 6 miliar dan Q2 4 miliar. Di atas 25% ya, bagus nih. Dia bagus nih. Operasionalnya mungkin bisa hemat ya. Mantap lah. Terus EPS-nya Q1 di 1,36 dan Q2 di 0,9. Berarti secara anualis EPS dia kurang lebih tahun ini ya 4,52 perak untuk full year-nya. Kemarin si Koci 2024 DPR-nya 63% ya. Dia sih baginya sama ya, cuma 3 rupiah. Atau enggak kita samain aja kali ya, 63%. Biar jadi 3 berarti 67%. Nah, bagi dividen 3 perak lagi kita anggap aja sama lah. Berarti dividen yield dia di angka sekarang ya, di harga sekarang di angka 5% ya. Gede bro, lumayan. Ini bantalannya gede nih, 5%. Tapi kalau dia turun ke gocap lagi aja, wah gua hajar tuh. Senin kita pantau aja pagi-paginya, siapa tahu rame gitu, kita manfaatin. Untuk histori dividennya, dia kan IPO 2023. Nah, tahun selanjutnya udah bagi, tahun kemarin juga udah bagi ya. Ini tahun buku 2023, ini tahun buku 2024, baginya kan 2025.
Dua-duanya 5,2 dan 5,6% naik ya, ini bagus nih. Oke, kalau secara keuangan revenue kita lihat 2023 18, 21, 20, 14 lah ya, agak menurun sih di 2025 ya, tapi 23 ke 24 bagus. Semoga aja Q3 sama Q4 makin bagus ya. Kita pantau terus saja. Berarti harga waras dia sih kalau berdasarkan dividen ya di 30 sama 61 ya. Cuma kalau 50 aja udah bagus lah, kan mentoknya segitu. Nah, gimana, apakah kalian juga tertarik atau malah udah punya nih? Atau punya di harga IPO dan nyangkut? Ya, berarti kan udah 10% ya, tinggal 15%an lagi tuh. Bisa balik modal. Jadi menurut gue ini lumayan ya, harus dipantau nih. Kita manfaatin aja gitu momennya. Siapa tahu ada yang ngerek. Oke, untuk saham Koci kira-kira seperti itu. Kalau ada manfaatnya silahkan berkomentar di kolom komentar. Kalau nggak ada manfaatnya, skip aja lah. Oke, terima kasih. Sekian dulu ya, karena hutang harus dibayar. Bye bye.